warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulsin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen olahraga. Ya, Jaya. Wow, Jaya nih. Iya, sudah tidak asing lagi di samping saya ini beliau bernama Kanjeng Amalsah Tarmizi. Kok Kanjeng ya? Kanjeng itu panggilan guys, panggilan akrab saya terhadap Kanjeng. Apa kabar Kanjeng? Alhamdulillah. Sehat ya. Wah, ini sudah lama sepertinya saya tidak bertemu dengan Kanjeng. Berapa bulan purnama ini, Kanjeng? Wah, kira-kira kalau dihitung bulan purnamanya mungkin 120. Iya, seingat saya terakhir itu bertemu 2014, lagi hot-hotnya itu. Ini nggak bisa terlupakan itu. Sudah pensiun ya? Alhamdulillah, saya pensiun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi aktivitasnya sekarang ya kalau kemarin di olahraga masih di judo ya. Wasegen, dan kemarin juga sempat jadi manajer tim SEA Games. Begitu juga 2018 manajer tim menghadapi Asian Games Jakarta Palembang. Terakhir apa Kanjeng ini kita pangkatnya ya? Apa nih? Ya. Jadi Brigadir Jenderal. Wah, itu perjuangannya cukup panjang. Panjang sekali dengan dinamika yang sangat tinggi ya, karena saya 12 tahun jadi kolonel. Biasanya berapa? Ya, ada yang 4 tahun. Paling lama 4 tahun, ini 12. 12 Tapi ya, sudah takdir ya, Kanjeng ya. Dan alhamdulillah. Syukurilah. Masih suka dipanggil Pak Jenderal. Aktivitas selain ada di olahraga, apa pensiun ini? Ya bolak-balik aja. Palembang ya, lagi ngatur apa itu? Di Lampung, ya, di Palembang saya aktivitasnya berkebun. Berkebun ya. Ada kebun sedikit. Sama berkolam-kolam ria ya. Kolam ikan gitu ya. Iya. Saya lagi melihara ikan-ikan khas daerah. Ikan khas. Sumatera Selatan ataupun Lampung. Oh. Seperti ikan bau, ikan lele gabus, dan ada yang sekarang yang jadi idola itu ikan toman gitu. Kalau orang Palembang bilang, kalau orang kita bilang di Menggalo itu ikan kamal. Ikan kamal itu kan belum ada yang budidaya, dan rencana kami sekarang membudidaya. Karena selama ini kan ikan-ikan itu adalah terutama kalau bawang sudah mulai ada budidaya. Tapi kalau gabus dan kamal itu ikan tangkap. Ikan tangkap itu seperti ikan yang di laut lah ditangkap. Itu ditangkapnya di rawa-rawa, di sungai-sungai. Kalau kita biarkan pada saatnya akan punah itu. Iya. Apalagi sekarang kalau di Palembang itu bertonton ikan gabus diperlukan untuk bikin pempek tiap hari. Tiap hari. 2 juta kan gitu. Iya. Jadi saya ada koordinasi dengan dinas perikanan setempat, ya, akan mencoba, dan alhamdulillah sekarang sudah ada varietas gabus yang bisa dikasih makan dengan pur. Kalau yang gabus-gabus biasa itu nggak mau makan. Iya, dia biasa makan lumut, biasa makan ikan-ikan kecil. Karena kalau jenis ikan gabus dan toman itu adalah predator. Iya. Nah, malah kalau di lomba mancing itu dipakai casting. Pakai casting. Istilah pancing casting itu dia dipancing dengan umpan yang bukan makanan, tapi ikan-ikan, kodok-kodok. Itu dikejar itu. Jadi olahraga benar itu. Karena begitu kita lempar senarnya, shoot, itu kita tarik tuh. Nanti dikejar tuh sama ikan toman tuh. Nah, tapi biasanya kalau casting itu setelah dapat, dilihat, ditimbang, diukur, dilepas lagi. Oh gitu. Iya. Dilepas lagi. Tidak dibawa pulang. Soal kelangkaan tadi ya, Pak? Iya. Oh, iya. Apalagi kalau sekarang seperti musim hujan sekarang, rawa-rawa di Sumatera Selatan, di daerah Mesuji, airnya tinggi, ikan gabus dan ikan kamal itu makin susah ditangkap. Iya. Makanya agak naik harganya sekarang. Apalagi ikan gabus itu kandungan albuminnya sangat tinggi. Kalau dengan pur, apakah masih? Apanya? Kandungannya? Ketika makannya pur itu? Enggak juga. Enggak juga ya? Dia punya kandungan albumin. Albumin itu diperlukan untuk obat kanker dengan
awet muda katanya. Mm-mm. Makanya sekarang sudah mulai saya dengan dinas perikanan setempat itu udah mulai diperas itu, setelah dipanasi keluarlah ininya dari ikan gabus. Nah itu yang album murni. Gitu. Oh mungkin Mudah-mudahan. ini kenapa Kanjeng ini awet muda ini mungkin karena sering makan gabus. Kalau itu Podcast yang lalu sama hal ini kayaknya sama, nggak ada beda. Saya bertemu beliau. Padahal udah 61 tahun juga. Kembali ke olahraga nih, Jang. Ngomong-ngomong, isu-isunya yang beredar nih di media, Kanjeng itu sedang mendaftarkan diri menjadi calon KONI Lampung, benar Jang? Iya benar. Wah. Karena juga selama saya berkarir di TNI, saya juga membangun karir di olahraga. Seperti apa? Apa ditunjuk yang pernah Wah, dibuat? saya pernah juga di tahun 2004 sampai 2008 di Palembang jadi ketua bidang prestasi KONI. Sehingga saya menjadi komandan kontingen Sumsel pada PON ke-16 di Palembang dan pada PON 17 di Kaltim. Wow. Saya juga pernah jadi manajer Sriwijaya FC di kala pertama-tama membangun Sriwijaya FC di Liga 1, Liga Utama Indonesia kala itu di tahun 2006-2008. Sampai sekarang pun saya masih aktif menjadi wasekjen PBBJSI Judo. Dan kemarin ke Vietnam saya juga jadi manajer timnya. Dan pada saat kemarin Asian Games Jakarta Palembang 2018 saya juga ditunjuk oleh pimpinan menjadi manajer timnya. Wah, jadi memang ceritanya hanya dalam proses dua hari ini saja karena saya baru datang ke Lampung malam Kamis yang lalu gitu. Oh ya, gimana itu ceritanya kok? Tiba-tiba ada kawan dari cabur yang menghubungin katanya. Pembukaan penarikan formulir pendaftaran untuk pendaftaran calon ketua umum KONI periode 2023-2027 dibuka nih sama KONI katanya. Dibukanya sampai limit tanggal 5 besok. Oh iya, besok tutup. Iya. Formulir udah tutup. Jadi gimana? Karena udah tanggal 1 kan. Ya udah katanya, Kanjeng ngambil katanya. Nah, belum ngambil. Tiba-tiba dia ngambil. Minta saya suruh tekin surat kuasa pengambilan. Ya udahlah. Pagi itu diambil, siang itu akhirnya rame orang kan. Wah, gue bilang ini kan pemilihan ketua olahraga ini kan sportif dan demokratis, kan? Kita kan perlu porter, saya bilang. Jamin nggak lo cari porter? Porternya kan KONI kabupaten kota, saya bilang. Iya, cabang-cabang olahraga. Iya. Terus itu cabur. Di Lampung ini ada 62 cabur aktif. Tapi ada juga yang kena masa baktinya sudah selesai. Oh gitu. Tapi belum ada pengesahan baru, tapi lagi dalam proses mungkin. Ditambah lagi 15 kabupaten kota dan 6 fungsional. Tambah 2, 1 suara dari pengurus KONI sekarang dan dari KONI pusat. Jadi total 2 tambah 15 17 tambah 62 cabur 89 tambah 6 fungsional ada 95. Kalau nanti akan diteliti oleh tim penjaringan mana yang masih berlaku SK-SK-nya. Iya. Tapi terlepas dari itu akhirnya ya saatnya kayaknya untuk mengabdi di Provinsi Lampung melalui olahraga. Benar ya? Iya. Memang kangen untuk diabdi. Soalnya Kanjeng ini ngayomnya. Jadi kan memang ya terpanggil lah. Terpanggil ya. Jadi akhirnya pas ngobrol-ngobrol itu kita dengar Pak Gubernur katanya mengambil formulir juga tuh. Oh ya? Iya Pak Arina. Wah, bilang ini saya pimpinan yang saya hormati nih kan. Kita dukung beliau. Jangan beliau, karena beliau itu sebentar lagi udah mau selesai katanya. Oh gitu. Oh iya, sebentar lagi udah PLT. Bulan September akan jadi PLT diganti oleh jabat entah siapa mimpinnya gitu. Mungkin juga beliau akan konsentrasi untuk gubernur ke depan gitu. Iya, tapi terlihat turun gunung juga gubernur. Makanya saya tadinya saya nggak mau ya kan, bagaimanapun juga Bang Arina saya hormat karena bagaimanapun juga sampai saat ini KONI Lampung masih tergantung dari APBD provinsi. Bagaimana kalau tidak sejalan sama gubernurnya? Kalau saya sih nggak ada masalah, yang kasihan kan cabur. Mau berangkat ke Juta nggak ada duit. Nanti pas BLT bingung juga. Dia kalau masih mimpin ya. Ada yang ngasih saran seperti itu. Iya benar. Kalau gitu lah.
Ya mudah-mudahan saja lah, kan kita nggak tahu, yang penting kan udah ngambil formulir. Karena ada syarat juga itu. Pada saat penyerahan formulir harus didukung oleh 10 voter minimal. Oh, penyerahan itu harus 10? 10, oh, minimal gitu. 10. Ada surat ya? Ada surat pernyataan gitu ya? Tanda tangan ketua umum, pakai kop surat dari organisasi yang bersangkutan, misalnya dari kabupaten, KONI, misalnya Lampung, apa gitu kan. Yang tanda tangan ketua umum, dikasih materai, dicap. Nah itu yang sah. Gitu. Ya alhamdulillah. Sampai saat ini? Ada 1-2 sudah mulai datang. Ya? Tadi sore sudah dikirim. Ya, saya juga nggak tahu itu bagian sekretariat lah yang itu. Oh, iya. Dari 90 tadi nggak harus kabupaten kota ya, dari 10 itu ya? Enggak kan itu. Cabur boleh gitu? Iya, caburnya. 90 itu. Jadi tadi yang saya sebutin, ya kan dari di antara mereka itu boleh. Di antara mereka itu suara itu adalah masing-masing 1 suara, kabupaten kota KONI 15 ada kabupaten. Kita kan ada 15 tuh. 2 kota, Metro Lampung dan 13 kabupaten. 62 cabur. Dari mulai atletik, sepak bola semua. Karena olahraga ini kan berkembang nih. Berkembang. Malah e-sport aja, elektronik sport. Sudah jadi olahraga kan. Udah mau dipertandingkan di tingkat Asia. Kira-kira bekel itu masih olahraga gitu. Kalau saya mungkin kelereng. Layang-layang? Olahraga? Apa? Layang-layang. Lato-lato kayaknya. Artinya Pak Rinal, iya ya, ini ya, mudah-mudahan lah ya, jangan turun gunung lah Pak Rinal ya. Ya istilahnya kan Pak Rinal yang nunjuk, masa mau ditunjuk? Iya, kita juga kemarin juga kawan-kawan cabur udah sangat loyal ya. Iya. Di awal kepemimpinan beliau tunjuk mendukung si A menjadi ketua KONI, kan didukung semua. Iya. Tidak ada pemilihan nih. Nggak ada pemilihan? Ya dari katanya nggak bulat aklamasi, gitu loh kan. Tapi karena kalau sekarang kan repot nih. Nah jadi karena kemungkinan demokratis itu pasti ada tahun iya. ini. Jadi ya, tapi kan yang pasti kita sportivitas. Karena iya bagaimanapun olahraga itu sport. Sportif. Olahraga itu sportif. Kalau nggak sportif nggak olahraga. Iya, itu kata kunci dari olahraga itu sportif. Kalau kita mau bermain di olahraga tidak sportif ya susah. Kompetisi sportif. Apalagi kan sekarang tuntutan masyarakat terhadap Lampung ya. Lampung ini kalau dulu ceritanya, jangankan di bidang-bidang yang lain, di olahraga di Lampung juga jauh lebih unggul dibandingkan provinsi yang lain. Gitu loh kan. Kita kalau dari infrastruktur jauh. Apa yang harus mungkin Kanjeng lihat dari berapa tahun yang lalu, perbaikan apa yang harus di? Ya itu saya kan kemarin juga diminta sama kawan-kawan cabur, Pak gimana kalau kita pilih, tapi kita mau denger tuh visi-misinya. Apa nih? Apa? Ya kan? Dulu juga kan, kalau teringat tahun PON ke-16 2004 di Palembang. Pada PON ke-15 Lampung itu nomor 5. Di bawah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Lampung. Terbaik di Pulau Jawa. Itu PON ke-15. PON ke-16 tuan rumahnya Palembang. Dan saya orang Lampung waktu datang kunjungan atlet-atlet dan pengurus KONI Lampung lengkap tuh kan. Ada Pak Sarudin, ada Bang Sultan, ada Mbak Atin Gustam. Ya ada. Saya ingat itu komandannya Atin Gustam. Ada. Dia nggak tahu saya ini pada saat itu disampaikan bahwa Lampung akan kembali nomor 5 kata dia. Saya bilang terakhir saya bilang izin kemudian saya bilang saya jadi ketua kontingen, komandan kontingen. Saya juga target nomor 5. Sumatera Selatan saya bilang, tapi jiwa saya Lampung. Saya bilang, ya karena terbantu dengan tuan rumah kan. Tuan rumah kan. Lampung akhirnya muncul melesat tuh kan. Gubernurnya kaget atau bisa melesat. Biasanya Lampung Palembang itu nomor 17, nomor 18. Tapi bukan itu saja, sekarang berubah ketutur budaya masyarakatnya, suasana gemar olahraganya meningkat, fasilitas olahraga meningkat, dan Lampung, Sumsel, prosesnya kemajuannya itu secara bertahap gitu. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Ternyata SEA Games 2011 Jakarta Palembang. Benar nggak? Iya. Terus Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Itu stadion nggak pernah kosong itu.
Malah yang gedung ballroomnya itu untuk atlet udah disewakan juga. Ada yang pesta-pesta taman, wedding apa sebagainya di ski air, di pinggir pantai ski air, di depannya gor menembak itu sering pakai acara-acara. Jadi berkembang lah Jakabaring. Kalau nggak salah dulu kan Jakabaring 2013 kan saya ajak tuh nonton di sana kan. Iya, kawan-kawan. Sekarang lebih hebat lagi. Jauh lebih. Andainya jadi kemarin bidding dari Menpora, dari Ketua Umum KONI dan NOC untuk jadi penyelenggara Olimpiade 2032 gagal kita. Kalau nggak salah itu di Australia. Sekarang diperintah Pak Jokowi 2036. 36 ini ya? 2036 itu memang masih jauh, 13 tahun lagi. Tapi harus harus sudah sekarang karena kita bidding. Kita harus mengkampanyekan gitu, menjual. Kalau itu jadi Olimpiade 2036 di Indonesia, itu pasti Jakarta Palembang lagi. Pasti terus diulang. Palembang oke punya. Dari bandara ke Jakabaring sudah ada kereta cepat. Nggak macet lagi. Udah di situ di rumah di mana nggak macet lagi. Begitu loh. Yang paling dekat sekarang ini bulan April Mei ini. Piala Dunia U20. Stadion Jakabaring salah satu stadion yang digunakan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia U20 ini sukses, itu batu loncatan untuk menuju ke Piala Dunia senior itu. Palembang jadi seperti Qatar. Yang baru saja berlaku Piala Dunia. Nah, kenapa Lampung nggak bisa gitu loh? Kenapa nggak bisa berproses seperti Palembang? Saya di salah satu visinya itu, dari salah satu misinya itu ya bagaimana kita Lampung jadi tuan rumah. Tapi harus realistis. Karena ada juga yang mau nyalon apa sebagainya, harus jadi tuan rumah pon, tapi nggak tahu dia satu proses. 2024 tuan rumahnya adalah Aceh Sumut. Ya. 2028 udah diambil sama NTB NTT. Berarti ada peluang lah. Masih ada peluang ya di kita di tahun 2032. 2032 ini akan ketok palu Menpora dengan KONI pusat pada saat 2024 menjelang penutupannya Aceh Sumut. Itu bulan September. Nah, jadi dari hari sekarang sudah mulai kita KONI-nya harus koordinasi dengan KONI Banten. Atur-atur strateginya, bagi-bagi infrastrukturnya mana, apa yang kurang di Lampung, apa ini. Strategi taktiknya ada. Cabur-cabur yang akan dipertandingkan, misalnya kalau ada 60 cabur bagi 2, 30 di Lampung, 30 Banten. Mana? Fasilitasnya bagaimana? Karena kan dekat, ada kapal cepat. Bener nggak? Nah, itu gubernur, tinggal gubernur Banten. Yuk kita jual Lampung Banten. 2032 penyelenggara PON. Itu harus sekarang. Karena nanti pada September itu kita 2024 awal-awal itu kita sudah datangin itu. Kita kan minta persetujuan. Yang namanya bidding kan. Bidding itu harus disetujui oleh anggota KONI, KONI pusat. Anggota KONI pusat itu seluruh provinsi. Gitu loh. Karena kita lihat prestasi daerah-daerah yang maju itu setelah dia jadi tuan rumah. Kaltim sekarang udah di tengah-tengah dia bisa di nomor 6, nomor 7 ketika sudah pernah jadi tuan rumah. Karena di situ dipaksakan, dimaksimalkan dan dipersiapkan. Riau sekarang udah di atas kita kemarin kan. Kita kemarin alhamdulillah bisa nomor 10. Itu pun dibantu sama Suciati senam. Yang tidak disangka-sangka. Yang orang Lampung nggak kenal siapa dia. Benar nggak? Benar. Nah, istilahnya kan, alhamdulillah kan. Mudah-mudahan dia pada PON nanti bisa beres ini lagi, Lampung lagi. Nah, Papua nih kemarin dia juara 2 setelah Jawa Barat. Itu pasti di tengah-tengah lagi. Nah, udah itu Riau kan penyelenggara kan. Nah, kalau yang sudah penyelenggara aja masih di atas kita 45, berat memang untuk kembalikan permintaan rakyat Lampung. Menjadikan provinsi Lampung 5 besar nasional di olahraga. Indikatornya adalah PON. Nah, gitu loh. Nah, jadi yang kedua juga berarti setelah kita bisa itu, kita juga harus berpikir masalah porprov. Kan olahraga provinsi yang menjadi ranahnya KONI Lampung.
etalasenya ya. Iya, KONI Lampung soal pembinaan. Kalau kita lihat sekarang, kemarin aja kayak saya monitor di Bandar Lampung lagi. Pernah dulu sebelum itu di Lampung Selatan, katanya ada kabupaten yang nggak siap. Ya. Akhirnya ditarik ke Bandar Lampung dengan fasilitas seadanya, tidak ada nambah. Tapi kalau itu dilaksanakan di kabupaten yang baru terbentuk, pasti gubernurnya mau bikin gor, pasti mau bikin fasilitas olahraga. Benar. Harus punya keberanian. Tapi kalau dipaksakan memang berat memang. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana Porprov ini, misalnya kemarin Porprov 2022 ya, kita laksanakan nanti 2026 Porprov ke 20, kan 4 tahun sekali juga. Kita tentukan kabupaten inti, kabupaten kota yang inti. Misalnya Metro dengan Lampung Tengah. Iya, Metro lumayan tuh. Iya. Tapi ada kabupaten penyangga. Metro kan dekat ke Sukadana, Lampung Timur penyangga, Menggala penyangga. Iya. Benar nggak? Iya benar. Terus itu Lampung Utara penyangga. Iya. Benar nggak? Nah 5 kabupaten itu dari 60 cabang ini semua bisa dipertandingkan nih. Iya. Kalau satu di kabupaten itu sendiri dengan fasilitas sarana olahraga yang ada, bisa 2 bulan nggak selesai. Karena tempatnya sama kan, itu tuh aja kan. Satu gor dipakai 10 cabur, satu cabur dipakai 3 hari aja, 30 hari. Padahal judulnya itu kan Porprov itu pekan olahraga provinsi, bukan harus seminggu kalau pekan itu. Atau pekan itu artinya pasar. Kalau orang Melayu bilang. Nah itu juga, jadi kita ke depan juga begitu. Sambil kita juga bermimpi kita itu mewujudkan mimpi kita untuk jadi tuan rumah PON. Nah nanti kan ada misalnya yang olahraga yang berkenaan dengan laut di Kalianda, misalnya dalam Selatan, benar nggak? Kalau yang di dalam gor dan apa di Bandar Lampung, yang memerlukan gunung, terbang layang, apa sebagainya, Tanggamus, Kota Agung, benar nggak? Beda gunung, apa sebagainya. Melihat potensi-potensinya. Iya, potensi-potensi itu. Nah itu harus dikoordinir. Siapa yang mengkoordinir? Ketua KONI. Supaya proposalnya ke masing-masing kabupaten, tepat. Nah itulah pemikirannya. Memang banyak selain itu juga kita harus tidak melupakan juga masalah bagaimana mengoptimalkan sport science. Karena hasil penelitian salah satu dokter itu menyatakan bahwa yang layak tampil belum juara. Kita kan ada metode 10.000 jam. Di bisnis juga gitu. Kalau mau jadi ahli utama itu 10.000 jam. 10.000 jam. Iya. Kalau misalnya setahun itu dia kerja 200 jam. Apa sehari itu 50 jam. 50 jam. Seminggu kan? Jadi kalau sebulan itu 200 jam. Jadi kalau itu 2.000 jam. 2.000 jam. Dia baru ahli di bidangnya itu 5 tahun. 5 tahun. Kalau terus-terusan termasuk bagian komitmen. Iya. Konsisten. Misalnya sekarang Nopal, Cawekam 5 tahun udah baru bisa ahli deh cepet-cepet. Coba awal-awalnya kan, detail mikirnya salah. Kan itu. Ini aja kadang-kadang di awal nggak kagok. Itu kalau kita itu 8 jam sehari. Oh itu ya. Oh iya. Nah sekarang kalau update, ini kunci nih. ini kunci. Jadi metode seperti update itu juga hasil penelitian. Dia baru ahli biaya layak di Olimpiade setelah latihan 10.000 jam. Sekarang kalau kita ngomong kasar, 10.000 jam seorang atlet, paling kalau sudah latihan 2 jam sehari, itu kan capek. Memang kalau yang profesional latihannya 2 jam kali 3. Latihan pagi, latihan siang, latihan sore atau malam. Kalau udah setingkat yang udah dunia ya, bisa 6 jam. Tapi kalau anak kecil kan nggak mungkin. Nah kalau kita logikanya saja 2 jam saja untuk mencapai 10.000 jam, itu 1 tahun kita hitung 365 hari. Kita hitung 300 saja. 300 hari di latihan. Berarti kan cuma dapat 600 jam. Kalau menuju 10.000 jam. 10.000 jam berapa? Berapa tahun itu? Ya kan 6.000 aja 10 tahun. Yang 4.000-nya 8 tahun, 18 tahun. Iya, baru bisa dikatakan ahli. Nah, kita hadapkan dengan Golden Age. Golden Age itu di usia 24. Benar nggak?
Kalau dia bisa mencapai 10.000 dalam 15 tahun, tadi kita itu 18 kan? 18. Kena 2 jam. Berarti dia harus ditingkatkan jadi 3 jam sehari. Berarti bisa 14 tahun. Berarti usia 10 tahun. Usia 10 tahun itu harus udah benar-benar dia konsep. Dia 10 tahun itu udah benar tua terus. Dia latihan judo dari 10 tahun, 9 tahun udah judo bisa ya, tiap hari. Itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Tapi kalau untuk sekedar pop-prop bisa lah, untuk sekedar porkap bisa lah. Iya. Itu masalah berbicara. Kita kalau saya dipercaya ya, insya Allah sport science juga. Berbicara anggaran ya, kita kan punya juga selain dari APBD ya, kita harus juga mengajak pihak-pihak swasta, BUMN, masyarakat olahraga. Yang gitu. Ada di sekitar Lampung juga harus peduli dong. Harus peduli. Gitu. Terus bagaimana juga kalau kita jadi tuan rumah, kita juga secara gak langsung menjadikan masyarakat kita cinta olahraga. Coba dulu waktu saya kecil dulu ingat tuh, waktu Rudi Hartono, waktu Piala Thomas Cup, sekitar tahun 70-an lah, 68-70. Belum lahir itu saya. Belum lahir, saya udah lahir. Rudi Hartono itu main. Gara-gara itu, bikin net itu pagar rumah. Itunya koknya sticknya untuk main ya, bednya itu pakai papan kita potong gitu. Pakai kok dampak setelah nonton, karena tahun 70-an itu mulai ada TV Pak. Gitu. Di Lampung. Iya. Mulai ada TV, ada siaran langsung di TV-nya pun masih lucu, kayak lemari besar. Ada TV-nya bukan tutupnya. Jadi saya tuh kalau ingat tuh kalau nonton TV lupa nutupnya itu marah gue pas saya itu. Oh itu nggak ditutup, kenapa? Nanti ada tikus masuk. Itu adalah sekarang nggak ketemu. Terus yang kedua juga kita harus segera mengkawal dari zamannya Pak Harto dulu tuh mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tantangan kita makin besar. Karena apa? Karena anak-anak sekarang ini ya, apalagi akibat pandemi, hanya terkurung dengan 4 dinding dan 1 pintu dan 1 jendela, bermain di dalam. Gadget. Gadget. Bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sehat gitu, tanpa berolahraga keluar? Saya aja sekarang masih wajib saya tiap hari pagi jogging 1 jam, minimal 1 jam. Kalau bisa minimal juga saya pakai ilmu 10.000 juga, 10.000 langkah. Jadi jaraknya sekitar 7 kilo lah. Itu ilmu 10.000. Nah, jadi itu harus kita olahraga ke masyarakat sekarang. Tantangan bangsa kita sekarang yang sedang digalak-galakan sama Pak Jokowi itu kan stunting, ya, yang tumbuh tidak normal anak kita, yang menjadi beban pada saat dia dewasa. Ya, akibat kekurangan gizi, orang tuanya tidak sehat, lingkungan tidak sehat dan sebagainya. Tapi menurut saya ada satu lagi tantangannya sekarang, anak-anak kita, obesitas. Iya. Kebanyakan di rumah juga. Kebanyakan di rumah, kebanyakan main gadget dan sebagainya. Nah, ini yang bisa merubahnya itu dari olahraga. Nah, jadi benar-benar kita juga pengen klub-klub silat, klub-klub judo, karate dan sebagainya datang ke sekolah-sekolah sejak dini kan. Pengenalan olahraga sejak dini ya. Sekarang kan udah mulai nih. Di pondok-pondok pesantren kan, malah pondok pesantren itu prioritaskan berkuda, panahan, silat, apalagi satu lagi tuh. Udah mulai masuk di pesantren-pesantren. Kita juga harus lihat juga di lingkungan kerja, gitu kan. Kalau di Jepang, itu kalau ada perusahaan yang punya karyawan lebih 100 itu harus ada gor dia punya. Begitu. Harus ada tempat latihan. Dan yang paling senang dia ada judo. Iya, Jepang itu judo. Terus sebelum masuk kerja, senam. Kerjanya efektif jam 9. Jam 7 kumpul dulu, olahraga dulu, baru masuk kerja. Itu juga di lingkungan masyarakat. Nah, jadi pemerintah dengan KONI harus mikirin. Kalau kita berbicara di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan apa, kita harus punya syarat apa gitu. Malah kalau kita ke luar negeri ada lomba-lomba pertandingan multi event ya. Sebagian besar itu pusat kegiatannya di kampus-kampus. Kan di kampus-kampus itu fasilitasnya lengkap semua. Gitu loh. Dan kebanyakan juga atlet-atletnya dari mahasiswa-mahasiswa itu. Benar ya? Iya. Saya pernah ikut PON itu gara-gara mahasiswa. Gara-gara Komnas namanya. Komnas, iya.
Jadi itu. Jadi juga di lingkungan Saya masyarakat. dulu atlet judo loh. Ah, pernah iya. judo ya? Oh iya. Oh. Di apa Unila kan ini? Unila ya, iya. namanya. Dojonya di Unila. Itu Iya, kan dibangun dojonya. sama Pak Wismoyo itu. Iya. Sekitar tahun 74 apa itu. Iya. Awalnya. Sampai sekarang masih. Ya baru kayak saya lihat juga kemarin waktu ada Porprov saya sempat mampir ke judo sana sama Sensei Harahap. Sensei Harap. Ah, Dulu saya saya itu waktu SMA dan alhamdulillah gara-gara judo itu saya ke Bali. Habis itu saya nggak pernah. Senseinya Samsul bukan? Bu Lubis. Bu Lubis. Bu Lubis. Yang Tahu masih. suaminya polisi kan? Ya? Iya, yang agak badannya agak besar itu. Tapi nggak tahu sekarang udah Jadi itu lost kontak. kita juga punya kewajiban harusnya untuk membuka, menjadikan sarana-sarana yang terbuka untuk umum sebagai sarana olahraga. Ya untuk menarik, untuk melompat, untuk bergantung, untuk berjalan. Ya dibuatlah di mana-mana taman-taman kota gitu. Jangan hilang. Benar. Artinya selain infrastruktur dari atlet itu sendiri ya, olahraga itu sendiri, Kanjeng ini mempunyai misi untuk memasyarakatkan olahraga. Oh iya. Ya. Nah, jadi memang itu awalnya. Iya. Karena bibit-bibit itu akan terpilih dengan baik secara logika kalau calon bibitnya banyak. Selain tentang infrastruktur olahraga, terus tentang bagaimana olahraga di Lampung ini meningkat menjadi lebih baik, sebenarnya ada problem soal atletnya, Jang. Banyak misalnya janji-janji manis, ketika dia menang itu nggak terrealisasi janjinya itu. Ini gimana nih untuk para atlet kita ini? Ya memang kan kita juga bisa melihat sampai sejauh mana prestasinya. Iya. Karena atlet itu juga ya kalau apalagi yang sekarang ya zaman sekarang itu berubah. Kalau dulu dapat satu sertifikat, dapat satu medali aja Udah bangga, bener kan? Bangga. Sekarang ya Ya. tidak bisa, gitu kan? Untuk itu ya memang harus kita pikirkan. Ya, dari kalau nggak dikasih lebih baik jangan janji lah. Nah, iya. Karena kalau janji itu repot. Iya, kan? kasihan Karena janji juga- utang. Jadi juga kemarin juga sempat rame kan? Iya, Itu, rame kan, Jang. apa sebagainya. Iya. Untuk itu tentunya kita berjanji itu kita sudah mulai mempersiapkannya. Iya, Gitu sudah kan. udah Dan juga ada dong, rangkul udah juga disiapkan. yang pihak-pihak yang punya kemampuan untuk itu, tapi yang di awal tadi seperti dari swasta. Karena waktu saya juga jadi manajer JFC, banyak juga bantuan kawan-kawan itu. Kita memberangkatkan mau bertanding di Jayapura bawa 25 orang, bayangin aja itu berapa kan? Iya, Hitungannya kan? Kalau sekarang aja ongkos tiketnya 25 juta, PP 10 juta, untuk ongkos aja 50 juta. Jadi itu, jadi selain itu mudah-mudahan ya kalau seandainya saya terpilih, visi saya itu bagaimana mengembalikan kejayaan Provinsi Lampung di bidang olahraga masuk 5 besar nasional. Dengan misinya tadi, jangan bermimpi kita mau kembali ke 5 besar kalau belum jadi tuan rumah. Benar. Tapi tuan rumah yang paling mungkin itu di tahun 2032. 2032. Karena 2024 di Aceh Sumut, 2028 NTB NTT. Itu pun tidak mungkin sendiri sekarang Iya. penyelenggaranya. Untuk itu kita rangkul Banten. Banten. Nah, konsepnya dari sekarang. Konsepnya dari bukan, sekarang. bukan nanti. Kalau enggak begini-begini aja lampu. Itu diawali dengan Porprov yang terencana. Kalau ini berapa lama? Apanya? 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini Ah, harus kalaupun Kanjeng menang harus dipertahankan dong. Iya, makanya nanti kalau saya jadi putusan 5 tahapan tahun. awalnya yang saya lakukan adalah dengan penjabaran visi dan misi itu akan saya buat blueprint pembinaan olahraga Provinsi Lampung. Siapapun penggantinya, mohon dilanjutin. Mohon dilanjutin. Kalau ada yang kurang, ya diperbaiki. Benar. Palembang, Sumatera Selatan, itu bagusnya seperti itu. Iya, Itu dilanjut. ada 5-6 gubernur loh. Sebelum Pak Rosen, Pak Sainan, Oh. Pak Kumis itu Pak Ramli Hasan Basri mempersiapkan lahan Jakabaring yang masih rawa-rawa. Bener ya? Udah mulai Pak, zaman Pak Sainan diganti Pak Ramli Hasan Basri. Pelaksanaannya ngebangun-bangun nimbun-nimbun itu Pak Rosen Arsad. Itu untuk PON. Yang melaksanakan namanya Pak Syarial Usman. Udah 4 gubernur nih. Ya kan? Iya. 1 periode beliau. Untuk menuju SEA Games yang ngejualnya Pak Alek Nurdin. Udah 5. 5. Yang main juga yang Asian Games Pak Alek Nurdin periode kedua. 6. 6 gubernur. 6 gubernur, 6 periode, 30 tahun. Menjadikan Jakabaring seperti itu 30 tahun. Ada kelemahan kita ini kalau sudah ganti rejim nggak mau lagi lanjutin. Iya, ada yang dibangun dirusak. Iya. Kan repot. Nah itu loh. Nah, jadi jangan cerita orang, oh Palembang sekarang hebat, artinya infrastrukturnya ya. Benar, kita dari yang Maha Kuasa lebih hebat kita.
kita punya laut, kita Iya. punya gunung. Iya, lengkap, Oh iya, langsung. orang Palembang itu mau Nggak ke punya gunung, laut. mau ke Pegarayan sana dia, Iya. 6 jam. Kita ke Tanggamu 1,5 jam. Iya. Presewu aja udah mulai dingin. Iya kan? Banyak bambu jadi. Iya kan? Kalau mau ke laut ada teluk. Ada bambu. teluk. Akhirnya orang Palembang bilang kalau mau ke laut ke Sungai Musi. Kata, Iya. kemana kau? Ke laut. Pada ke Sungai Musi. Iya. Karena jauh. Akhirnya dia alhamdulillah jalan tol jadi kelas ya. Bolak-balik, iya. Itu proses pembangunan. Proses, Jadi ya. tidak bisa yang langsung jadi langsung. Iya. Harusnya kita punya blueprint pembangunan nasional. Iya benar. Nah, itu. Oh, cocok juga kalau misalnya setelah KONI Kanjeng jadi gubernur. Wah, ya. Melanjutkan Jadi, blueprint olahraganya kan? ya. Amin lah nanti lah Ya, itu kita lihat nanti, masih banyak Iya. lagi ya. Yang penting KONI dulu nih, ya kan? Jaya dulu KONI-nya. Jaya. Wah, iya. Oke, Jeng, mungkin waktu sudah wah kalau udah panjang ya, kalau udah ngomong itu panjang, nggak mungkin durasi panjang banget dengan Kanjeng. Enak soalnya ngobrolnya. Karena begini, beliau Enak kopi lampu. iya. Karena beliau ini dalam bicara soal olahraga hari ini dari hulu dan hilirnya dia mengerti dan paham. Ya kan? Cerita ya, kesimpulan dari yang Kanjeng obrolkan ini kan dari hulu dia mengerti bagaimana konsepnya, bagaimana strateginya, bahkan kunci-kunci untuk menjadi atlet itu harus ada 10.000 jam tadi. Ya kan? Iya, kalau dia bermimpi bermain di tingkat internasional. Iya. Tapi ya. kalau untuk mewakili kecamatan dalam rangka 17-an itu beda. Ya. Saya juga menang sama. Sejak 17 Agustus. Iya, iya. Tapi tidak jadi atlet. Iya. Mungkin ada satu lagi nih, mungkin Kanjeng agak lupa ya. Ada misi satu ya soal advokasi hukum. Apa itu Kanjeng maksudnya? Ya, kita kan juga sebagai pemimpin kalau di satu organisasi ya, dia juga sebagai pelindung dan pengayom gitu. Karena bagaimanapun yang di bawah kita itu, di bawah koordinasi kita itu kan melaksanakan kebijakan kita. Iya, benar. Sehingga saya juga kemarin ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di Cabor, kalau saya terpilih jadi Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, saya akan melindungi para cabur apabila terkait masalah hukum Olahraga. Kalau kata urusan pribadi mah enggak, benar nggak? Iya. Apalagi kalau soal KDRT, Atau masalah kantong sama. Iya, itu ya. Ya kan supaya kan saya dengar cabur-cabur ini pada resah dan gelisah gitu kan. Iya, jangan takut lah. Ya iya, jadi. Masa olahraga atlet takut? Ya. Yang terakhir ya, Iya. karena kayaknya udah dibatasin juga sama Adinda. Ya kalau saya terpilih, tentunya apa yang saya sampaikan tadi di misi saya tidak akan terwujud. Iya. Kalau tanpa dukungan pertama pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini lengkap loh, DPR-nya Iya. apa sebagainya ya. Wah. Iya. Terus yang penggeraknya para cabur. Dan KONI kabupaten kota. Iya, 90-an lebih tadi. Iya, kan dia lah yang keberatan. Iya. Jadi itu juga lengkap dengan pelatihnya, wasitnya, Iya. atletnya terutama, Iya. kan? Karena itu komponen SDM-nya itu 3 itu yang utama. Iya. Kalau pengurus mas sebenarnya siapa aja pengurusnya? Bisa. Bisa aja. Saya banyak ngeliat pengurus. Nama atlet juga bisa itu. Dia. Ditambah nanti juga kita juga jangan tergantung dengan APBD. Iya. Bagaimana mengoptimalkan dukungan masyarakat. Nggak akan pernah cukup kalau Iya, cuma nggak APBD. cukup. Dari BFN yang ada, CSR-nya, Iya. BUMD, dari swasta. Benar. Kita libatkan sama-sama pembangunan ini. Nanti kalau swasta yang besar, misalnya perkebunan, kita pengen dia bikin gor. Bikin Iya. gor ya. Minat? Iya. Beli? Iya kan? Iya dong. Bisa Masa dipakai. politik aja. Iya. Olahraganya juga dong. Iya nggak pindah nih. Siapa tahu nonton. Ya saya nggak ngomong gitu loh ya. Saya yang ngomong juga. Maksud saya semua yang besar-besar itu Iya. kan. Bila perlu bikin perda kalau boleh. Benar. Siapa yang punya lahan sawit lebih dari atau tebu atau lada lebih dari 1.000 hektar wajib bangun gor dan lapangan bola. Benar. Wah, itu kan nanti akan muncul itu ada atlet terbaik dari perkebunan A. Wah, binaannya iya, binaannya. Karyawan, pegawai jadi juara olimpiade. Iya. Wah, juara PON karyawan. Wah, kalau kayak gitu kan terangkat semua. Terangkat. Perusahaannya Sehat. terangkat, benar ya? Iya. Masyarakat yang Masyarakatnya suka demo sehat. juga mikir, kok jangan loh, yang membina atlet. Aku udah nggak demo lagi. Nggak demo lagi. Jangan suka ganggu-ganggu. Wah, jangan dia ngerangkul pemuda-pemuda Iya. sekitarnya kan. Iya.
Bukannya malah dia rangkul, dia bina, malah makanya CSR-nya jangan salah masuk. Jangan salah masuk. Iya. Ya kita, kayak saya kalau saya di ketua KONI bukan saya berarti saya baru terima CSR kalau ngasih duit, tidak. Iya. Saya lo terima kasih buatkan CSR, buatkan gedung olahraga, buatkan lapangan sepak bola, apa di lingkungan perkebunan, apa di lingkungan masyarakat terdekat. Iya, itu udah bersyukur. Iya. Benar nggak? Iya, nggak selamanya investor tuh kejam. Iya. Tapi kalau investornya memperhatikan masyarakat dan perkembangan di masyarakat Lampungnya, itu baru investor baru. Nah, jadi kalau sarana prasarana olahraga kita mumpuni, ya insya Allah ke depan kita dilirik jadi penyelenggara PON. Suatu saat nanti Lampung, Jakarta, Palembang penyelenggara SEA Games. Wah. Nanti Cawek Eka mau jualan baju beraksara. Nah. Kalau kayak gitu kan UMKM terkait loh. Iya. Benar nggak? Kopi Lampung makin ngetop. Bayangkan ya, PON sekarang itu minimal 20.000 yang datang. 20.000 orang pada waktu yang berdekatan bersamaan, antara seminggu sampai 1 bulan, 3 minggu pelaksanaannya dia. 7 hari sampai 20 hari. Kalau misalnya 2 provinsi 10.000, itu atlet ya, ofisial ya, pelatih, termasuk semua gubernur datang, apa sebagainya, belum lagi wartawan. Nah, itu kan 10.000 itu. Kalau 10 orang aja, ya 1 orang aja ngebuang uang 10 juta, benar nggak? 100 miliar itu tabur, dihabisin itu. Iya. Yang perlu makan, benar nggak? Yang perlu bawa baju oleh-olehnya, baju khas Lampungnya. Yang perlu, nah itu keberhasilan ekonomi. Iya. Karena kalau kita juga jadi penyelenggara di olahraga juga kan memang ada 4 prinsip itu yang harus kita sukses. 1, sukses prestasi. 2, sukses penyelenggaraannya. Udah harus. Yang ketiga, sukses meningkatkan ekonomi kerakyatan. Benar. Ini yang keempat nih, yang takut-takut nih. Apa nih? Harus sukses administrasi. Kalau administrasi nggak benar, dipanggil jaksa, dipanggil polisi. Benar nggak? Sportif juga dong. Iya. Kalau 4 prinsip itu lolos, alhamdulillah sukses. Masyarakat puas, masyarakat bangga. Benar nggak? Orang Indonesia tidak akan bertanya di mana Lampung. Iya. Benar nggak? Iya, benar. Jangan orang Indonesia tanya, kenal dengan Lampung, sebelah mana Bali gitu. Oh enggak, ini begini. Sebelah mana Palembang? Iya. Padahal kita adalah pintu gerbang. Gerbangnya Sumatera, bayangin. Jadi kita potensi lah. Alam sudah diciptakan Allah untuk masyarakat Lampung berbahagia. Nah, tinggal kita bagaimana menatanya. Bagaimana menatanya dan merealisasikan cita-cita ya. Cita-cita bersama ini. Ya. Iya, siap. Terima kasih Kanjeng. Semoga Kanjeng terpilih menjadi ketua KONI ini untuk cabur, untuk ketua KONI. Ayo dong. Saya yakin yang nonton ini pasti mengerti dan paham soal olahraga dari bagaimana konsep. Saya aja nggak paham ya. Saya aja nggak paham. Saya mengerti. Wah, ini cerdas sekali dan mengerti dari hulu ke hilir. Bagaimana menciptakan lalu bagaimana menjadi atlet yang bagus, profesional sampai ke tingkat internasional. Semoga cita-cita Kanjeng untuk Lampung khususnya semakin jaya ini terlaksana, Kanjeng terrealisasi, dan yang pastinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Novel atas kesempatannya saya diberikan bicara di Cawekam. Karena udah 5 tahun saya di WA. Kapan di lama sekali dengan topik yang menarik mulai kan. Ini saatnya momennya ya. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, tapi mudah-mudahan diskusi saya di Cawekam ini bisa menambah wawasan kita dan ke depan juga bisa menambah perbaikan maupun peningkatan sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di bidang olahraga. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja obrolan kita Kanjeng. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Kanjeng di Cawekam di kursi yang tidak panas ini. Oke, kalau begitu sahabat Cawekam, mungkin sampai sore ini berapa jam mungkin ini agak panjang 30 menit ke atas lah ini kayaknya Kanjeng. Itu saja Kanjeng. Saya Novelia Yudin Sanggem bersama
Kanjeng Amangsa Tarmizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Bu. Iya, Bu.